Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Perekonomian Indonesia akan membahas mengenai revitalisasi sektor pertanian di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Salvi Rahmani dan yang terakhir Nia Mulyaningsih. Materi yang pertama itu ada apa itu revitalisasi pertanian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi merupakan proses, cara, dan perbuatan memvitalkan, menjadikan vital, sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Revitalisasi agrikultur atau pertanian dalam hal ini berarti suatu kegiatan untuk menyadarkan kembali segenap elemen negara Indonesia bahwa agrikultur atau pertanian Indonesia adalah suatu hal yang sangat penting bagi kemakmuran bangsa dan negara. Agrikultur sendiri adalah suatu hal yang sangat penting karena berhubungan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan konsumsi setiap hari. Diharapkan dengan revitalisasi ini, negara tidak lagi menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok pada negara lain, sehingga kita mampu mencapai kemandirian pangan. Selanjutnya ada permasalahan pertanian. Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yang akan datang adalah yang pertama, transformasi struktur perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh penurunan peran sektor pertanian, tidak diikuti oleh menurunnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian terus menunjukkan penurunan dibandingkan sektor lain seperti industri dan jasa. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja baru, karena tidak berkembangnya industri pertanian dan kegiatan non-pertanian di daerah pedesaan. Selanjutnya, kegiatan pertanian masih bertumpu pada usaha budidaya dan ditopang oleh sumber daya manusia. Pertanian dengan pendidikan sekitar 81% tidak sekolah atau hanya menamatkan pendidikan dasar. Pendidikan jumlah penduduk rata-rata sekitar 1,5% per tahun, menyebabkan semakin tingginya tekanan terhadap sumber daya lahan. Kondisi ini diperburuk oleh makin derasnya konversi lahan pertanian menjadi area pemukiman dan industri, sehingga penguasaan lahan per keluarga terus menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu selama tahun 1993 sampai 2003. Jumlah petani gurem dengan luas garapan kurang dari 0,5 hektar meningkat rata-rata sekitar 2,6% per tahun. Selanjutnya, pengembangan lahan marginal sebagai sumber pertumbuhan baru belum dikembangkan secara optimal. Saat ini terdapat sekitar 9 juta hektar lahan terlantar yang ditutupi semak belukar dan alang-alang yang belum dimanfaatkan dengan baik. Di samping itu, sekitar 36 juta hektar lahan terutama di luar Jawa sesuai dan berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Dan yang terakhir, seperti halnya sumber daya lahan, sumber daya air juga semakin terbatas dan mengalami degradasi. Pertumbuhan penduduk dan industrialisasi telah menimbulkan kompetisi penggunaan air antara pertanian dan non-pertanian. Pada kondisi demikian, maka penggunaan untuk pertanian selalu merupakan prioritas terakhir. Pada bagian lain, berbagai kesulitan yang dialami pemerintah dan masyarakat telah menyebabkan terbengkalainya pemeliharaan jaringan irigasi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya efisiensi penggunaan air yang pada akhirnya menurunkan intensitas tanam dan produktivitas pertanian. Pembahasan selanjutnya mengenai revitalisasi pertanian melalui pengembangan agroindustri di pedesaan. Integrasi antara konsep agroindustri dan pembangunan desa menjadi penting keterkaitannya dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi, penyediaan dana dan investasi, teknologi, serta dukungan sistem tata niaga dan perdagangan yang efektif. Pengembangan agroindustri pada dasarnya diharapkan selain memicu pertumbuhan tingkat ekonomi, juga sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk mengaktualisasikan secara optimal strategi tersebut, perumusan perencanaan pembangunan pertanian perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna.
sehingga alokasi sumber daya dan dana yang terbatas dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pembangunan wilayah. Selanjutnya mengenai revitalisasi pertanian untuk pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat produktif sebagai instrumen revitalisasi agrikultur Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Terbukti dengan besarnya potensi zakat di Indonesia. Zakat yang biasanya didistribusikan secara tradisional semestinya diganti dengan sistem yang lebih kreatif. Zakat yang didistribusikan secara kreatif yang dimaksud adalah zakat yang disalurkan dengan tujuan penggunaannya untuk kegiatan produktif. Salah satu kegiatan produktif tersebut adalah revitalisasi pertanian. Dengan adanya zakat yang pendistribusiannya dikhususkan untuk memberikan modal dana bagi masyarakat muslim yang bekerja pada bidang agrikultur, hal ini diharapkan dapat memberikan pertolongan bagi para petani yang relatif hidup di bawah garis kemiskinan untuk bisa mandiri dan kuat dalam ekonomi dan finansial mereka. Manfaat yang dirasakan selain untuk kesejahteraan masyarakat, zakat ini juga akan dapat mendorong negara kita menjadi negara berswasembada pangan. Terjangkaunya harga-harga kebutuhan pokok yang berkualitas, semakin berkurangnya masyarakat miskin, berkurangnya pengangguran, dan ujungnya adalah semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.